Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA kali ini. Sebelum pembelajaran daring kita mulai, maka marilah kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, materi kali ini adalah tentang penyakit menular seksual atau yang merupakan kelainan atau gangguan pada sistem alat reproduksi manusia. Oke? Apa sih penyakit menular seksual itu? Yaitu penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyakit menular ini melalui hubungan seksual, salah satunya adalah dorongan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak terkontrol. Ini biasanya terjadi pada usia muda, remaja, ya. Yang kedua, karena tidak memiliki atau kurang memiliki norma agama, agamanya kurang meyakinkan. Kemudian atau agamanya kurang kuat, gitu ya. Kemudian penyalahgunaan teknologi yang sering melihat film porno ini. Kemudian terjadinya pergaulan bebas, ini merupakan salah satu penyebab juga. Adanya praktek pelacuran atau kondisi di rumah yang tidak mendukung atau kondisi rumah tangga yang biasanya adalah broken home. Kemudian penyalahgunaan alat kontrasepsi yang mudah diperoleh, ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penularan pada penyakit menular seksual. Ya. Oke. Jenis-jenis penyakit menular seksual yang pertama itu adalah AIDS. AIDS merupakan penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua adalah gonore, yaitu penyakit di mana ini mengeluarkan nanah atau kencing nanah. Kemudian yang ketiga adalah sifilis atau raja singa. Dan yang keempat, herpes genital, ini biasanya pada alat kelamin, serta keputihan, ini terjadi pada wanita. Kita bahas yang pertama adalah AIDS. Ya. AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyebab AIDS adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim, ya. Kemudian transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, kemudian antara ibu dan bayi selama kehamilan, ibu menyusui, ya, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. Ini gambarnya virus HIV. Ya. Ini virusnya. Ini termasuk bagian-bagian tubuh yang bisa diserang, ya. Bagian pernafasan, ada bagian kepala, kemudian sistem pencernaan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah gonore.
Penyakit yang kedua, gonore menyebabkan kencing bernanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Escherichia gonori. Gonori bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Akibatnya, ini sulit kencing atau sulit buang air kecil, penyempitan saluran telur pada perempuan dan saluran sperma pada laki-laki, serta bisa menyebabkan kemandulan. Ini ada gambar bakteri Escherichia gonori yang ini terdapat di dalam sel. Oke. Selanjutnya adalah sifilis atau raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis ini seperti luka digigit serangga yang terdapat di kelamin, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit. Dampak dari penyakit sifilis ini jika tidak segera diobati dapat menyebabkan efek serius seperti kerusakan sistem saraf, jantung, dan otak, atau luka-luka mengerikan yang timbul pada mulut, daerah sekitar kelamin, bahkan seluruh tubuh pada tingkat parah. Sifilis yang tak disembuhkan dapat berakibat fatal. Ini adalah gambar dari orang yang terserang sifilis. Ini bakteri Treponema pallidum yang berbentuk seperti spiral, ya, spiral di sini. Dan ini ya kelihatan bentuk bintik-bintiknya pada orang yang menderita sifilis. Oke. Selanjutnya adalah herpes genital. Herpes genital terdiri dari 3 stadium, yaitu infeksi primer, ini ditandai dengan gejala demam, nyeri, atau sakit bila berhubungan seksual. Dan muncul gelembung-gelembung berisi cairan di sekitar kelamin. Yang kedua adalah fase laten. Pada fase ini tidak ditemukan gejala klinis, tetapi virus herpes simplex ini dapat ditemukan dalam keadaan tidak aktif pada ganglion dorsalis. Kemudian yang ketiga adalah infeksi recurrence. Ini merupakan infeksi ulang dari yang pertama tadi. Akibat herpes ini pada ibu hamil, jika pada permulaan kehamilan bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Virus masuk melalui plasenta. Ya. Bayi yang dilahirkan bisa menderita hepatitis atau meningitis ya, atau bahkan bisa meninggal. Ini gambarnya virus herpes simplex ya. Dan ini gejalanya ada seperti luka melepuh pada kulit. Oke. Selanjutnya adalah keputihan atau flor albus. Keputihan ini disebabkan oleh parasit, sebagian besar oleh jamur Candida albicans dan protozoa Trichomonas vaginalis. Ya, ini gambarnya jamurnya Candida albicans pada dinding vagina. Ya, infeksi jamur akibat Candida albicans. Ini terdapat di dalam vagina. Oke, ini adalah gambar jamurnya dan ini adalah parasit yang Trichomonas vaginalis. Ini, yang ini jamur kandidanya penyebab keputihan. Oke, selanjutnya adalah pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi, yaitu dengan cara menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Ya.
Yang kedua, membiasakan membilas alat reproduksi dengan bersih setelah buang air besar atau air kecil. Kemudian, memotong rambut pada organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena kalau rambutnya panjang ini bisa ditempati oleh kuman atau sarang kuman penyakit. Bagi wanita, apabila sedang mengalami menstruasi, maka gantilah pembalut sesering mungkin. Mungkin 2 atau 3 jam sekali bisa ganti pembalut. Kemudian bagi wanita, hindari sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty cleaner secara terus-menerus. Karena akan menyebabkan pH vagina akan membunuh bakteri baik, yaitu bakteri flora normal. Dalam vagina yang selanjutnya akan memicu timbulnya jamur. Ya. Dan yang selanjutnya untuk menjaga organ reproduksi adalah dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah yang cukup. Untuk mencegah penyakit ini selanjutnya, menghindari pergaulan bebas. Ya. Kemudian minum minuman keras, ya, dihindari. Mencari teman yang baik, yang bisa memacu semangat belajar. Ya. Selanjutnya juga memungkinkan hindari transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit. Kalau memang terpaksa mau melakukan transfusi darah, maka diusahakan dari keluarga dekat atau kerabat dekat yang kita tahu riwayat penyakitnya. Ya. Kemudian hindari narkoba. Terus memilih lingkungan yang positif, ya, yang bisa memacu untuk semangat belajar. Dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif, sehingga dapat berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Contohnya apa? Ya, bisa zikir, ya, daripada nganggur membaca Al-Quran, ya. Kemudian bisa mengarang puisi, kalau memang suka membuat puisi, ya. Tadi membaca Al-Quran, ya. Itu termasuk dapat digunakan untuk memanfaatkan waktu luang, ya, untuk mengisi hal-hal yang positif tadi, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam ke dalam hal-hal yang tidak baik atau masuk dalam jaringan narkoba. Naudzubillah, ya. Diusahakan tetap jaga iman dan Islamnya. Oke, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.